Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan Waalaikumsalam ke Pulau warahmatullahi Bali. wabarakatuh. Ke Pulau Bali Cakep. berbekal roti. Nah, Berjumpa ini kembali dengan kelompok kami dengan materi komunikasi. Sebelumnya, oke. izin memperkenalkan diri Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Destian Hestinus Westin STB 4646 Prodi Bimbingan Pemasyarakatan kelas A. Dan rekan saya, Izin Taruna Utama Ardiadi Putranto, STB 4638, Prodi Bimbingan Masyarakatan kelas A, asal Solo, Jawa Tengah. Dan rekan saya, Dan saya Taruna Utama Doni Cahyo Arganata STB 4648 dari Program Studi Pilihan Kemasyarakatan kelas A. Dan saya Taruna Utama Febriaji Anugrah Putra STB 4652 Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas A, dan rekan saya Kemudian saya izin Taruna Utama Poltekip Angkatan 56, nama Muhammad Sandi Pratama, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan A. Izin rekan. jadi pada mata kuliah komunikasi publik ini kami diampu oleh Bunda Rosa Panjaitan. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk Bunda karena kami membuat video ini menggunakan media Zoom karena ada beberapa halangan dan waktu yang terbatas sehingga kami memutuskan untuk membuat tugas kedua yang berupa podcast ini menggunakan media Zoom. Jadi pada eh, podcast kali ini kita akan membahas sedikit atau melakukan bincang-bincang sedikit mengenai apa sih peran komunikasi pada profesi kami nantinya yaitu yang pada umumnya tugas kemasyarakatan pada pembimbing kemasyarakatan khususnya. Mas Doni, coba Mas Doni, apa sih Ya, tugas profesi komunikasi buat profesi kita tuh? kita ini kan nantinya lulus dari Poltekkip ini terkhususnya dari Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan nantinya akan kerja sebagai PK atau pembimbing kemasyarakatan yang mana kita akan menjadi pembimbing, pengawas, serta penelitian kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan, yaitu seperti contoh mantan dari narapidana yang bingung akan kemana arah dan tujuan hidupnya. Sehingga di sini komunikasi itu penting, sebab ketika kita membimbing seorang klien, kita perlu ilmu komunikasi yang baik, bagus, dan terstruktur secara sistematis. Dan dari PK sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Mungkin dari temen yang lain Pada ada yang tahu gak sih khususnya buat PK itu? Jadi kita tuh kan Baik, PK kan tugas kita itu kan melakukan litmas ya. Jadi apa sih peran komunikasi buat litmas itu? baik. Saya akan menanggapi pendapat dari rekan saya Doni. Jadi untuk PK sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya nanti sangat membutuhkan komunikasi. Ketika PK mempunyai komunikasi baik pada saat melaksanakan tugasnya seperti membimbing, mengawasi, dan melakukan litmas, yang dimana pada saat melitmas itu kan kita juga harus mempunyai ilmu komunikasi yang baik kepada klien. Karena ketika kita mempunyai komunikasi yang baik kepada klien, klien akan mudah kita ajak untuk berinteraksi sehingga data-data yang kita butuhkan nanti bisa didapat dengan mudah. Kemudian waktu pembimbingan. Ketika melaksanakan pembimbingan, semakin baik komunikasi kita kepada klien, pembimbingan akan berjalan dengan lancar dengan hasil yang cukup maksimal. Begitu juga pengawasan kita terhadap klien. Komunikasi sangat penting dilakukan karena dalam mengawasi klien, ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita untuk mengawasi klien tersebut. Jadi menurut saya komunikasi ini sangat penting dalam menunjang tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan nanti. Cukup mungkin dari rekan lain bisa ada tanggapan.
Gini kan, tadi kan udah kayak perannya gitu kan. Nah, setelah ini ke Mas Febrian coba. Bagaimana kalau kemampuan komunikasi kita itu kurang? Jadi apa hambatan yang akan terjadi ketika dalam pekerjaan kita nanti kita mengalami hambatan yaitu kurang baiknya komunikasi kita? Ya, terima kasih Izin, rekan eh, Desian. Ya, mungkin yang terlebih dahulu untuk menjawab. Atau Mas Ardian mau menjawab juga? izin untuk hambatan dalam komunikasi ini, PK dengan klien pemasyarakatan dalam profesi kita eh, untuk pembimbing kemasyarakatan itu, kita mempunyai hambatan dalam setiap terbatasnya waktu, kemudian terbatasnya tempat. Dalam hal ini, PK dengan klien pemasyarakatan, kita sebagai PK harus bertatap muka dengan klien pemasyarakatan. Dengan hal itu, hambatan ini yang terjadi PK membentuk komunikasi dengan klien pemasyarakatan untuk memahami setiap latar belakang yang PK lakukan, kemudian pekerjaan PK apa yang mereka lakukan, kemudian kita juga harus merekomendasikan bimbingan selanjutnya yang akan kita rencanakan. Ya, baik jawaban Mungkin dari saya akan rekan-rekan semua. Jadi saya eh, akan ada yang mau ditambahkan Mas Febrian? sedikit saya ingin menambahkan sedikit. Ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi peran kita nantinya kan kita akan ditempatkan di atau berbahasa bahasa daerah seperti misal kita ditempatkan di Sumatera terus tapi logat kita logat Jawa atau sebaliknya gitu kan berarti dapat dikatakan bahwa kita sebelum terjun langsung ke lapangan itu harus mengetahui bahwa bahasa itu penting seperti terus mempelajari bahasa-bahasa lokal walaupun tidak bisa kita harus sedikit-sedikit mempelajari agar dapat eh, menguasai atau mengerti keadaan klien kita. Mungkin itu Izin saja menambahkan dari rekan saya. Ya, Destia. Mungkin komunikasi juga mempunyai hambatan dalam adat. Dalam hal ini kita sebagai PK juga bisa ditempatkan di daerah-daerah yang mempunyai dalam misalnya daerah Madura. Kita mempunyai klien pemasyarakatan yang di sana mempunyai adat yang berbeda dengan adat kita yang ada misalnya saya itu di Jawa. Kita belum paham adat yang di Madura itu. Mereka melakukan contohnya sambit, mereka terjadi perang sambit. Nah, itu kita juga harus memahami kenapa masalah itu atau proses kriminalitas yang terjadi itu bisa terjadi terhadap klien pemasyarakatan itu sehingga dia bisa melakukan hal pembunuhan terhadap korban. Itu hambatan yang kita juga dalam untuk bisa berkomunikasi dengan klien sehingga kita bisa tahu latar belakang atau masalah mereka yang menyebabkan mereka melakukan tindak kriminalitas. ya mungkin saya rasa jawabannya udah pada detail dan dapat menjawab pertanyaannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa komunikasi ini bagi PK adalah senjata utama bagi PK menjalani tugasnya yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan. Sehingga mau bagaimanapun kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Baik untuk menutup podcast pada malam ini atau pada waktu ini akan ada satu pantun untuk menutup materi ini. Membeli bakso ke Wonogiri.
untuk dibawa ke Cakep. ungkapan. Cukup Arti sekian nih, dari Kang. kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,